Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asam lambung itu adalah sesuatu penyakit yang biasa saja terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Asam lambung itu kalau normal bukan penyakit. Kalau misalkan terlalu banyak asam lambungnya, keasamannya lebih tinggi, jadi pH-nya lebih rendah, harusnya kan 7,4. Nah kalau misalkan pH asam lambung kita itu 5 turun ke 4, semakin jelek, berarti meningkat keasamannya. Kalau misalkan basa lebih dari 7, 8, 9 makin bagus, makin basa makin bagus dan makin sehat. Nah, jadi asam lambung itu harus tahu bukan penyakit, tetapi cairan yang ada dalam lambung kita sebagai pelindung. Nah, bentuknya cairan, ada sedikit busa-busanya ya. Dan itu Allah siapkan untuk di seluruh manusia. Itu asam lambung gunanya adalah untuk membunuh kuman bakteri yang nggak sengaja masuk ke lambung, sehingga pas masuk ke usus sudah bagus, sudah nggak ada bakterinya ya. Yang kedua, fungsi asam lambung itu untuk menetralisir ketika ada makanan minuman yang terlalu panas, terlalu asam ya, itu supaya tetap netral. Nah itu fungsi asam lambung. Yang ketiga, fungsi asam lambung adalah untuk apa? Untuk mengecilkan makanan-makanan yang masuk ke dalam perut kita, nggak sengaja gitu, misalkan ketelan. Nah seperti itu. Nah kemudian sahabatku, nah, jadi asam lambung bukan penyakit. Asam lambung itu adalah sesuatu yang ada dalam tubuh kita, yang kalau misalkan tidak ada asam lambungnya, waduh bahaya, diri kita nggak bisa bertahan hidup lama sahabatku. Nah itu saya luruskan dulu tentang asam lambung ya. Kemudian ada asam lambung meningkat, ada asam lambung naik. Asam lambung naik bisa nggak? Bisa naik ke sini akibat apa? Seperti gumoh ya. Gumoh itu asam lambungnya isi daripada lambung keluar ke sini. Nah dari kecil, dari anak balita sampai dewasa sampai lansia, orang sakit orang sehat bisa terjadi yang namanya isi lambung keluar. Nah kenapa? Kekenyangan, misalkan tersedak, kemudian makanan yang terlalu merangsang di dalam lambung kita, terlalu panas, terlalu dingin, terlalu asam, nah itu biasa saja. Jadi GERD, gastroesophageal reflux disease, artinya bahasa awamnya keluarnya isi lambung ke atas lagi. Nah, kadang-kadang ada terasa asam ya, nggak usah khawatir, itu biasa saja sahabatku ya. Yang kedua itu, kemudian gastritis. Gastritis itu radang di lambung. Radang di lambung itu semua manusia, andai kata saya dan semua orang, para dokter, para profesor, orang biasa, siapapun, kemudian bersama-sama 100 orang itu di endoskopi, tidak mungkin itu bagus semuanya. Pasti ada saja yang iritasinya, walaupun yang kecil iritasi, lesi agak gede sedikit iritasi lagi gede lagi sedikit lukanya, namanya inflamasi lebih gede lagi tukak lambung, seperti itu. Jadi biasa, kenapa? Karena dipakai terus, puluhan tahun dipakai terus, mana mungkin itu nggak ada gesekan, apalagi makanannya yang segala dimakan ya kan. Jadi wajar aja orang yang gastritis atau mah itu biasa saja, hampir semua punya masalah di mah. Yang penting jaga makanannya yang pedas-pedas agak dihindari ya, kita yang segera psikosomatis. Nah kemudian harus dibedakan juga antara masalah lambung karena biasa dan masalah lambung karena psikosomatis. Nah masalah lambung karena biasa beda obatnya, beda terapinya, beda makanannya, beda minumannya, beda herbalnya. Kalau masalah lambung karena psikosomatis, cirinya adalah apa? Cirinya karena psikosomatis ini penuh dengan ketakutan, berdebar sedikit kecemasan, takut mati, takut jantung, berbagai macam kepanikan dan ketakutan. Nah itulah masalah lambung disebabkan karena psikosomatis. Beda terapinya, obatnya, herbalnya beda ya, makanannya, minumannya, larang pantangannya beda sahabat. Nah dan perlu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sahabat-sahabat termasuk golongan yang mana? Yang pertama atau yang kedua?
Nah, yang saya sampaikan di sini adalah ngomongin masalah lambung karena psikosomatis. Maka 88% penyebabnya dari psikis. Ketakutan, kepanikan, kecemasan pengaruh ke lambung, asam lambung meningkat. Nggak apa-apa, biasa aja. Yang penting jaga makannya. Kemudian lemas, kurang glukosa. Makan yang cukup, makan 10 suap setiap 2 jam. Air putih 1 jam 1 gelas. Kemudian gula pasir atau gula batu setiap 2 jam 2 sendok makan. Udah beres, senyum, jangan baca-baca yang menakutkan, jangan dengar-dengar yang menakutkan. Udah, ketika pengen lebih ini lagi, mau pakai herbalnya kok banyak dibeli herbal tapi nggak ada perubahan. Mana obat medis sudah dia lakukan. Kenapa? Karena dari 88% psikologis, 10-12% adalah memang fisiknya, glukosanya, airnya harus diperbaiki dan geraknya harus diperbaiki. Nah, ini kan ini yang udah punya Habsro ini untuk membantu untuk memperbaiki, 1 di pembuluh darah, 2 di lisin, di asam lambungnya supaya cepat netralnya. Maklum kan kita ini stres, asam lambung meningkat. Kemudian makanan minuman yang salah, asam lambung bisa meningkat. Nah, diperbaiki dengan Habsro dan LVN Kasi. LVN Kasi dan Habsro ini bergunanya kenapa sangat tertarik, kemudian banyak yang Allah sembuhkan karena memang cocok sekali. Ini untuk 1 di pankreas, di empedu, di liver, kemudian di tadi yang lambung, yang luka-luka ada antiinflamasinya, anti radangnya lambung. Kemudian untuk ada mengandung zat bioaktif di dalamnya, 250 zat bioaktif di dalamnya nih, Habsro ini. Kalsi, LVN Kalsinya untuk bagus sekali untuk vitamin otaknya ada, kalsiumnya ada, kemudian untuk merawat jantung, detak jantung, irama jantung dan aliran darah juga ada di omega 3, 6 dan 9. Nah, kemudian ini sama. Jadi gabungan antara Habsro dan Kalsi ini kenapa banyak sekali yang merasakan enaknya, semakin terasa kesembuhannya dengan izin Allah. Tentunya enggak hanya ini satu-satunya, karena perbaikilah mindset kita tentang yakin, afirmasi, saya lebih sehat, saya lebih semangat, saya lebih optimis. Setiap hari minta seperti itu ke Allah. Sampaikan itu, katakan itu, sehingga Allah mendengar ana inda dzanni abdi. Nah, oleh sebab itu sahabatku, jangan pernah merasa kita wah ini nggak bakal sembuh. Yang penting ikutin caranya secara medisnya, tadi glukosa, air putih, nasi, gula, kemudian hindari yang harus dihindari, makanan minuman yang harus hindari, gitu sahabat ya. Kemudian jalan kaki, harus gerak kita. Jalan kaki pagi 100 langkah, sore 100 langkah. Senyumnya 10 kali 20 kali sehari sambil bersyukur terus. Walaupun ada yang dirasa, bersyukur aja. Karena apa? Karena ada yang lebih parah daripada kita, sahabat. Nah, oleh sebab itu di video kali ini sahabat-sahabat yang sudah punya herbal di rumah, cara minumnya pagi 1 kapsul, malam 1 kapsul. Nah, ini minumnya malam aja 1 saset. Jadi ininya 10 hari, ini untuk 25 hari. Karena isinya 50 kapsul, kemudian 1 botolnya itu untuk 25 hari. Kalau ini untuk 10 hari. Jadi kalau mau usah pakai 4 minggu atau 1 bulan, rata-rata herbal ini 4 minggu saya bilang. Ya, saya penelitian dari 2004 sampai sekarang, herbal itu rata-rata 4 minggu kalau penyakit-penyakit biasa. Penyakit seperti cancer dan sebagainya, jantung itu 8 mingguan minimal. Nah, ini 4 minggu. Jadi 4 minggu itu berarti sebulan. Ini cukup 1 atau 2 box. Ini 3 box udah cukup. 2 botol, ini 3 botol, 3 box. Seperti itu. Yang nggak harus beli ini, nggak harus ya. Nah, cuma ini selalu harus optimis, harus yakin, banyakin sholawat, banyakin zikir, kemudian banyakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lakukan aktivitas mengabdi kepada Allah dan melayani kepada umat. Cuma itu aja, nanti akan diberikan kesehatan, ketenangan hati, kesehatan jiwa, yang paling penting kesehatan pikiran, hati, jiwa, seperti itu. Nah,
Kalau fisik ngikutin aja fisik itu. Karena 88% kalau pikiran kita, hati kita ada ketakutan, kepanikan, pengaruh ke tubuh kita, maka dah belangin aja, serahin kepada Allah, bertawakal kepada Allah sambil senyum, ikhtiar maksimal, lakukan kebaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.